Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan gereja kita HKBP Resort Surabaya. Hari ini tanggal 28 Maret tahun 2025. Sebelum kita menerima dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 21. Kalau dalam Bible bahasa Batak, kitab ini dinamai kitab Adung-Adung. Beginilah firman Tuhan dalam kitab Ratapan 5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saya baca sekali lagi. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saudara kekasih, firman ini, renungan ini adalah doa bangsa Yehuda yang meminta agar Tuhan menuntun mereka kembali kepadanya, serta Tuhan memulihkan mereka sebagai bangsa pilihan. Doa ini muncul setelah mereka mengalami penderitaan dan berbagai kesulitan yang begitu besar yang menghimpit kehidupan mereka. Mungkin mereka mengingat firman Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu Salomo, di mana di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbaring dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Firman ini tertulis dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Saudara kekasih, ada yang menarik dalam ayat ini, yaitu tentang hal kembali kepada Tuhan. Kalau dibandingkan dengan perumpamaan tentang anak yang hilang dalam kitab Lukas pasal 15, tentu Bapak Ibu Saudara-saudara mengingatnya, di mana anak itu mengambil keputusan sendiri untuk kembali kepada bapaknya setelah ia hidup menderita. Dalam situasi Yehuda, mereka tidak mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan, tetapi mereka berdoa agar Tuhan yang membawa mereka kembali kepadanya. Memang sebagai tawanan, mereka tidak membebaskan diri mereka sendiri, kecuali hanya berdoa meminta kepada Tuhan yang membawa mereka untuk dapat kembali. Bagi Yeremia, selalu ada harapan untuk kembali menikmati hidup yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan hal tersebut dimungkinkan jika umat kembali kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar menurut firman Tuhan. Tidak ada pilihan lain selain pilihan ini. Dalam nats ini mereka berdoa memohon, bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saudara kekasih, renungan ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang membawa kita kembali kepadanya dan memperbaharui kita. Karena itu, kembalilah kepada Allah agar Ia membaharui hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentulah ini menjadi sangat penting dalam hidup, bahwa
dengan usaha, dengan upaya yang dapat kita lakukan, mustahil kita dapat kembali kepada Tuhan. Maka sebagaimana firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kehidupan umat dulu, mereka tahu jika Tuhan berkenan membawa mereka kembali, maka mereka akan dapat pembaharuan hidup. Nah, dalam kehidupan kita sekarang, Allah sudah membawa kita kembali, yaitu melalui kehadiran putranya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Oleh karena itu, mari kita berjalan mengikuti Yesus sebagaimana pengertian agama kita, dan Yesus akan membawa kita kembali kepada kehidupan yang kekal sebagaimana Bapa merancang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali bahwa hanya dengan pertolongan-Mu sajalah kami dapat kembali meninggalkan kehidupan kami yang lama, kehidupan kami yang buruk, sehingga hidup kami dibaharui oleh-Mu. Untuk itulah Engkau telah mengutus Putra-Mu yang tunggal, Yesus Juru Selamat, dan kami harus mengikut Dia. Kami harus melakukan segala kebenaran firman-Nya, agar dengan demikian hidup kami sungguh-sungguh diperbaharui sebagai anak-anak Allah. Berkatilah kami melakukan setiap pekerjaan kami hari ini. Jauhkan kami segala mara bahaya. Beri kami rezeki yang melimpah. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada yang sedang masa pertumbuhan. Biarlah Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka, jiwa dan rohnya, dan fisiknya juga. Yang sedang sekolah berkati, dan yang bekerja, Tuhan juga memberkati mereka. Berkati kami para orang tua, lansia di masa tua kami, agar kami senantiasa bersuka cita atas pembaharuan hidup yang telah Tuhan nyatakan dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu sekalian.